Jadi memang saya melihat bahwa di Kutai Timur ini ada beberapa sektor yang bisa eh, menghidupi kita itu secara berkesinambungan, tetapi memang tidak bisa bersifat instan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Mungkin ada 2-3 bulan ini baru kita cuap-cuap lagi di Iya. podcast ini, ya kan. Ya, selain kita melepaskan lelah setelah pilkada, juga beberapa agenda-agenda yang tentu yang tertunda sebelum pilkada itu ya kita lanjutkan tuh. Apalagi tahu malam ini orang yang paling sibuk sedunia sebenarnya. Iya kan? Kalau dia tidak sibuk pasti kita bisa lihat beliau itu nyanyi-nyanyi di TikTok. Itu luar biasanya tamu saya malam ini. Beliau adalah ketua partai non parlemen, merancang sebuah kaukus partai-partai yang belum berhasil menduduki atau belum berhasil mengantarkan calon-calonnya ke parlemen. Lalu mereka berhimpun, ada beberapa partai yang saya lihat itu. Lalu kemudian pertanyaannya muncul adalah setelah pilkada dan apa yang diusung oleh kawan-kawan dari partai parlemen ini memenangkan pertarungan, yaitu pasangan Bapak Ardiansah Sulaiman dan Bapak Haji Mahyunadi yang kita sebut dengan ARMY. Nah, di ARMY itu kan kita sudah paham, seluruh masyarakat Kutai Timur sudah paham bahwa di situ mereka berdua membuat sebuah visi misi yang mereka rangkum menjadi 50 program unggulan ARMY. Pertanyaannya tidak sampai di situ saja. Lalu setelah pilkada, kemana kawan-kawan yang kemarin ikut bergerilya, melakukan kerja-kerja politik, berkeringat untuk memenangkan ARMY? Ya salah satunya partai-partai non-parlemen. Malam ini saya undang seorang sahabat, tokoh, dan juga ketua partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Kutai Timur, Bapak Haji Andi Arapa Esos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekandak yang terhormat. Wih. Dihormati terus kita ini. Biasanya kalau begitu ada maunya nih. Kemarin itu waktu kita telepon, kita dari Banjar, Iya. setelah mengikuti haul Betul. Abah sekumpul itu, saya di Makassar. Iya. Iya kan. Yang menarik di situ adalah Kanda di mana? Saya bilang saya di Makassar. Iya. Lalu ketua partai Hanurani ngomong, lagi ngapain? Ya itulah beberapa pekerjaan-pekerjaan tertunda. Saya di Makassar, kemudian nanti konsep itu saya akan bawa ke Kutai Timur untuk salah satu bagian dari mengawal 50 program ARMY ini. Nah, Dinda, kita sudah menang nih. Iya. Ya kan? Biasanya orang menang itu kan di pikirannya banyak nih. Betul. Saya mau jadi apa? Iya. Mau kemana? Kue pembangunan ini mau diapakan? Nah, teman-teman di Partai Non Kursi ini, apa yang dipikirkan untuk mengawal program ini? Iya. Apakah diam-diam saja, yang saya istilahkan kembali ke barak, Iya. atau bagaimana nih? Iya. Yang ada di pikiran teman-teman Partai Non Kursi. Iya. Baik. Terima kasih kepada Kakandaku Om WP. Malam ini alhamdulillah saya diundang lagi untuk kita berbincang-bincang alias sharing mengenai tentang ARMY, karena ARMY sudah menang, apa yang harus diperbuat ke depan, Ya. khususnya tim non parlemen ini. Ya. Saya sebagai
Ketua Partai Hanura Kabupaten Kutai Timur sekaligus Ketua Forum Partai Non Parlemen Kabupaten Kutai Timur. Terdiri ada 5 partai. Alhamdulillah saya kemarin ikut menyertai Pak Bupati dan Wakil Bupati kampanye 18 kecamatan. Wih, cepat. 302 titik. Wih. Itu yang kami catat dalam rangka ikut serta mendampingi beliau. Dan alhamdulillah Allah telah menunjukkan ke jalan yang benar sehingga beliau dapat memenangkan kompetisi atau pilkada yang diadakan di Kabupaten Kutai Timur ini. Alhamdulillah. Jadi perlu saya sampaikan bahwa sejak awal saya direkrut menjadi bagian daripada ARMY. Saya dulu juga pertama kali diwawancarai oleh Kakandaku Om WP yang saya hormati ini. Itu pernah menanyakan kepada saya bahwa ketika Anda nanti menjadi tim karena ini tidak punya kursi, Anda apa yang Anda harus kerjakan apabila calon Anda itu tidak menang, dan kalau calon Anda menang, apa yang Anda mau lakukan? Jadi malam ini saya mempertegas bahwa kami dari Forum Parlemen Kabupaten Kutai Timur sebagai tim ARMY yaitu mempunyai filosofi bahwa ketika ARMY ini menang, dan alhamdulillah sudah dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan dilantik tanggal 6 Februari. Akan dilantik tanggal 6 Februari nanti, insya Allah entah di Jakarta atau di IKN kan itu. Kita masih belum tahu. Nah, yang kedua perlu saya sampaikan bahwa sekalipun tim yang kami kawal ini memenangkan pilkada ini, kami sebagai Forum Parlemen Kabupaten Kutai Timur, Forum Partai Non Parlemen Kabupaten Kutai Timur itu tetap berkomitmen bahwa kami akan mengawal program Pak Bupati dan Wakil Bupati sebaik mungkin. Sebaik mungkin dengan cara apabila ada program yang sudah dipaparkan melalui kampanye itu, 50 program unggulan itu, kalau ada yang terlewatkan, ya tugas kami ini mengingatkan. Ya, tugas kami mengingatkan agar semua program yang 50 itu seyogyanya bisa diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Nah, yang kedua, bagaimana non parlemen ini kan tidak punya kursi di parlemen, di DPR. Nah, bagaimana cara memberikan pengawalan? Nah, cara kami memberikan pengawalan, yang pertama, ya kita akan terus memonitoring program bupati, baik yang sudah berjalan dan maupun yang belum berjalan. Yang kedua, kami juga akan bersinergi dengan partai-partai yang ada di parlemen. Ya, kami memberikan masukan. Tapi ketika kita berikan masukan berdasarkan usulan masyarakat, tapi anggota DPR yang ada di parlemen itu tidak peka dan tidak terlalu respon menanggapi, maka kami kritisi. Ya, kami kritisi berdasarkan regulasi yang ada. Sehingga apa yang menjadi impian dan harapan masyarakat itu bisa diwujudkan melalui perwakilannya. Karena dia dulu di parlemen. Dia perwakilan rakyat. Kalau kami ini bagian daripada rakyat yang akan memberikan masukan. Nah, sekaligus memonitoring apa yang dilakukan anggota DPR yang ada di parlemen itu. Nah, kalau sekiranya pemerintah ini, dalam hal ini bupati dan pemerintah, sudah membuat satu regulasi kinerja atau program kerja
tetapi oleh DPR ini lambat untuk merespon, apalagi mengesahkan. Ya ini tugas kami yang mengkritisi, ya memberikan masukan, ya bahwa ini saudara sebagai perwakilan rakyat, tolong Anda harus respon apa yang menjadi usulan masyarakat. Ya, karena kalau ini Anda tidak merespon, maka dikhawatirkan pemerintah dan SKPD-nya ini tidak bisa berjalan. Nah, sehingga itulah tugas-tugas yang kami akan lakukan ke depannya. Jadi melakukan kritis. Ya, Kritikan betul. ya, Kritikan. memberikan masukan. Betul. Kan banyak juga tuh. Kemarin kan minggu lalu itu saya kan keras tuh mengkritik ya namanya Dinas Pertanian. Kemudian banyaklah yang teman-teman berkomentar bahwa ini kan gara-gara tidak dikasih pekerjaan aja ini. Ya kan, sehingga kritis. Nah, saya mengingatkan nih, sejak zaman Omar Faruk sampai yang namanya ASKB, saya tidak pernah ikut-ikut untuk minta pekerjaan sama mereka. Itu yang perlu saya. Betul. Kenapa kita mengkritisi itu? Karena begini, di 50 program unggulan ARMY itu hampir sama ya. Dengan Astacita Prabowo. Salah satu contoh konkretnya, di situ ada program Desa Hebat. Desa Hebat. Kalau kita bercerita tentang desa, baru bahwa di situ ada potensi pertanian yang harus dikembangkan. Nah, kalau tidak misalnya dikembangkan sesuai dengan apa visi misi dari Pak Prabowo yang turun ke daerah, wah ini juga ke depan akan memberatkan. Kemudian kenapa saya kritik? Ya karena memang perencanaan yang beradul tuh. Iya kan? Kemarin kan ada tuh kena banjir. Saya ngomong, coba tuh, ini kan perencanaan yang salah itu masalah bawang terendam banjir. Oh mereka ada yang ngomong, oh ini niatnya sudah bagus. Di bidang pertanian itu niat saja tidak cukup. Di situ harus ada perencanaan yang harus matang tuh. Carilah dataran yang tinggi. Kan di daerah situ kan sudah tahu tuh. Setiap tahun pasti banjir. Ayo katakanlah 2 tahun sekali. Nah ini kena apesnya di petani kita ini. Bukan hanya bawang yang terendam banjir, tetapi lahan-lahan pertanian yang kemarin saya ambil grebek itu, masalah sayur sawi, bukan sawit ya, sawi. Semua tenggelam. Di daerah mana itu? Sangat Selatan. Oh, Sangat Selatan, Di daerah Gang Damai di belakang Sangat Selatan. Itu tenggelam. Kenapa begitu? Ya karena memang rendah. Nah, seharusnya orang-orang di pertanian kita, di dinas pertanian itu kan membuat perencanaan yang matang tuh. Sehingga petani kita tidak dirugikan. Walaupun itu bantuan pemerintah. Iya kan? Walaupun itu bantuan pemerintah. Oh, kita kan sudah bantu petani. Bukan persoalan kalian sudah bantu petani. Akan tetapi apakah bantuan itu benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan petani? Kan di situ. Lalu ada yang ngomong, wah ini Om ini kan kemarin tim suksesnya ARMY. Jadi saya bilang, saya tim sukses ARMY, tapi bukan tim sukses kepala dinas. Iya kan? Di atas ini sudah baik ini pemerintahan kita ini. Tapi kan terkadang yang dibawa nih SKPD yang notabene perpanjangan tangan daripada program yang sudah disusun baik oleh bupati, wakil bupati yang disetujui DPR seperti yang Anda katakan tadi. Tapi implementasinya di tingkat SKPD itu yang lemah. Jadi memang kalau kita merujuk kepada visi bupati dan wakil bupati, Kutim hebat, desa hebat, dan kota hebat. Nah, ini salah satu kenapa ini ada statement seperti itu, karena kita melihat bahwa ke depan Kabupaten Kutai Timur ini kita tidak mungkin bertahan dengan pola mekanisme yang ada sekarang. Contoh misalnya kita ini kan sekarang ini kan hampir 75%, 80% itu bergantung kepada sektor pertambangan. Nah, karena sektor pertambangan dan sektor migas ini adalah barang yang tidak bisa didaur ulang, maka cepat atau lambat dia akan habis. Maka visinya Pak Bupati dan Wakil Bupati bagaimana merancang program kesejahteraan masyarakat
yang lebih hebat dan sejahtera ke depan, salah satunya adalah persiapan pergantian apabila sektor pertambangan dan migas ini sudah tidak bisa lagi diolah, maka sektor pertanian agribisnis kita ini jalan. Harusnya begitu. Nah, ini sudah mulai jalan. Nah, itu maka Pak Bupati gencar sekali membuat program sektor pertanian itu. Kalau sektor perkebunan kan sudah jalan. Artinya kita tinggal mencari solusi bagaimana menyiapkan hilirisasinya. Karena hulunya sudah bagus. Nah, hilirisasinya. Nah, itu juga salah satu rancangan yang akan dipersiapkan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati, hilirisasi ke depannya. Tapi sektor pertanian yang ada ini, Bupati dan DPR ini kan adalah bagian daripada pengambil kebijakan. Tapi untuk melaksanakan secara teknis, itu ada SKPD yang membidang itu gitu. Nah, yang membidang itu. Maka seyogyanya, Kepala Dinas Pertanian itu, dia harus sudah bisa memetakan mana sektor pertanian yang memang harus ditanami palawija, mana sektor pertanian yang harus ditanami misalnya padi. Nah, sehingga ini bisa kita lihat, karena kalau sektor palawija maka ketinggiannya ya minimal 15 derajat kemiringannya, dan pastikan bahwa itu tidak terdampak banjir. Nah, yang kedua, bagaimana sistem pengairannya? Itulah fungsinya. Kita ini kan banyak lahan tidur dan banyak sungai yang bisa dijadikan bendungan kecil maupun bendungan raksasa untuk pengadaan pengairan, supaya kita tidak berharap hujan tadahan ini. Nah, sehingga itulah yang harus dipikirkan kepala dinas. Dan memang saya berharap ke depan Pak Bupati dan Wakil Bupati ini betul-betul merekrut kepanjangan tangannya seperti SKPD, Kabak, Kabik, itu betul-betul orang yang profesional di bidangnya dan punya akuntabilitas yang baik dan memiliki improvisasi yang baik, sehingga masyarakat dia menjadi pejabat, hasil karyanya itu bisa dirasakan masyarakat dan masyarakat pun bisa diedukasi. Ya, bahwa kita mengelola pertanian itu bukan hanya sekedar niat atau membuat proposal yang baik sehingga kita bisa mendapatkan anggaran pemerintah. Kan bukan itu tujuannya. Tujuannya bagaimana kita meletakkan sebuah perencanaan yang secara konstruksif itu bisa dirasakan oleh masyarakat yang menangani di bidang itu. Dan saya berharap ke depan itu sektor pertanian ini kita harus tinggalkan sudah dengan pola-pola yang lama. Jadi sekarang kita harus berpikir, makanya Kepala Dinas Pertanian itu harus cerdas. Kalau hanya sekedar tiba saat tiba akal, susah jadi ke SKPD itu. Makanya SKPD itu harus punya improvisasi bagaimana sektor pertanian sekarang ini tidak lagi menggunakan cangkul. Itu salah satunya. Tidak lagi menggunakan hand traktor tangan, tetapi kalau perlu kita belikan yang lebih mekanikal, yang lebih baik, sehingga bukan hanya orang tua-tua yang mau bertani, anak muda pun mau bertani. Setuju, milenial. Nah, seperti itu. Nah, konsepnya dari mana? Konsepnya dari SKPD tadi dan Kabak dan kabit-kabit yang ada di bidang itu gitu loh. Nah, di Dinas Pertanian itu. Nah, sehingga ke depan jangan lagi juga gini. SKPD ini menunggu proposal dari masyarakat. Nah, yang lucunya lagi ketika proposal itu diusulkan dan disetujui oleh pemerintah atau negara misalnya, ini barang ditampung lagi di kantornya itu berlama-lama, bisa sampai 5-6 bulan. Nah, ketika kita ini sebagai LSM datang menyoroti, baru dia bilang, ini Pak memang kami mau kasih ke sana. Ya kapan? Ini petani menunggu. Kalau itu barang ditumpuk di sana untuk apa? Jadi begini, saya melihatnya, saya mengamatinya bahwa salah satu kegagalan kita di sektor pertanian karena kita tidak mampu membangun sistem pertanian itu sendiri. Itu seharusnya kan orang-orang yang berpikir bagaimana memajukan Kutai Timur ini dari sektor pertaniannya, sistemnya dulu harus dibangun. Betul. Ini ada konsep ini. Mohon maaf ini ini terpaksa saya buka gagasan. Kan pernah saya mendengar ada isu 80.000 hektar tanam jagung di Kutai Timur.
Itu kan konsep ngawur tuh. Iya. Dan tidak ada yang terjadi. Iya. Iya kan? Saya tidak tahu apakah isu itu benar atau tidak. Kemudian kedua di Kaleoran itu, saya mendapatkan sebuah kasus. Kasusnya begini. Ada seorang yang dibantu oleh pemerintah daerah melalui dinas pertanian. Iya. Bantuan babi. Untuk peternakan babi. Untuk peternakan babi ya. Seharusnya kan yang menerima bantuan dari pemerintah ini kan gembira tuh. Iya. Senang tuh. Wah, alhamdulillah. Ya kan, kita dibantu pemerintah. Iya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi, yang menerima bantuan itu sakit. Iya, iya. Penyebabnya apa? Iya. Banyak babinya, bang pakannya belum ada, Iya. kandangnya belum ada. Ketika babi itu datang, mau disimpan di mana nih? Iya. Disimpan di sekitar rumahnya. Yang namanya babi kalau lapar kan berkeliaran tuh, Iya. mengganggu yang lain. Maka stres lah yang menerima bantuan ini. Itu saya bilang sistemnya yang salah, Iya. perencanaannya yang beradul, Betul. ngawurisasi di bidang perencanaan. Iya. Ada juga tuh Iya. banyak hal yang sebenarnya kalau kita amati, seharusnya di Kutai Timur ini sudah swasembada daging. Iya. Mulai zaman dari awam paruh itu bantuan sapi kepada Betul. petani luar biasa banyaknya. Kemudian pemerintahan provinsi juga membantu sapi di Kabupaten Kutai Timur. Pertanyaannya, ketika kita turun ke daerah memeriksa yang namanya sapi-sapi bantuan itu, ya kan? Itu hampir 50% kelompok yang mendapat bantuan itu ngomong sapinya mati. Iya. Kenapa? Wah, belum tentu mati. Jangan sampai pada saat kurban dijual tuh. Iya. Ada juga yang berhasil. Betul. Yang berhasil ini betul-betul didampingi oleh PPL-nya yang baik. Ini kan letaknya juga di PPL. Iya. Ada yang berhasil, banyak juga yang berhasil, tapi lebih banyak yang gagal. Gagalnya di mana? Ya jangan-jangan dikasih kambing pada saat Idul Korban dijual tuh kambing, Iya. sehingga kambingnya tidak berkembang biak. Nah, Iya. saya lanjut lagi. Iya. Sebagai ketua partai, saya mau nanya nih, Iya. ke depan Hanura mau dapat 5 kursi nggak? Ya, insya Allah cita-cita sih seperti itu. Nah, 5 kursi? Ya. Pendekatannya satu saja sebenarnya, Ya. di bidang pertanian. Konsepnya, coba Dinda ya, buat dulu percontohan jagung 1 hektar. Iya. Iya kan? Di Kutai Timur ini ada 141 desa. Undang tuh PAC-PAC-nya, iya kan? Datang untuk melihat bagaimana bertanam jagung. Ini sebagai kebun untuk bibit. Iya kan? Dan nanti bibitnya itu dikasih Iya. ke mereka, didampingi mereka dengan tadi tuh mekanisasi. Iya. Ini menarik. Ini menarik. Kenapa? Kebetulan saya selaku Ketua Partai Hanura Kabupaten Kutai Timur, insya Allah mungkin 2 bulan ke depan atau habis puasa atau sebelum puasa nanti, kami ada rencana membuat rakorcam, rapat kerja kecamatan. Iya, 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 Nah, iya, iya. artinya dengan adanya diskusi malam ini mengenai bagaimana kita tingkatkan pola kinerja sektor pertanian, terutama di daerah pedesaan, ini memang yang sangat menarik. Kenapa saya katakan sangat menarik? Kita ini banyak lahan tidur. Ya, Itu yang pertama, banyak lahan tidur, dan yang kedua, anehnya banyak pengangguran. ya. Ya, karena saya tanya, kenapa banyak pengangguran? Katanya penerimaan karyawan apabila ada perusahaan yang menerima karyawan itu tidak sebanding Ya, orang yang daerah. orang daerah dengan orang luar. Ya. Nah, ini juga perlu menjadi pikiran kita bersama. Nah, untuk sektor pertanian ini ke depan memang PPL itu berperan penting. Artinya kalau sebagai PPL yang ditaruh di sana bukan bidangnya, ya tunggu kehancurannya. Iya, 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 Ya. iya, iya. Kan itu di dalam hadis Rasulullah juga sudah disebutkan. Iya, iya, Apabila sesuatu pekerjaan kau serahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Iya, iya, iya. Nah, sehingga sebagai seorang PPL itu betul-betul harus menguasai bidangnya. Jadi jangan orang yang tidak pernah melihat binatang dipasang di situ jadi PPL peternakan. Iya, iya, iya. Akhirnya kan jadi rancu gitu loh. Kenapa? Ya itu seperti yang dikatakan tadi, bahwa semua perencanaan itu sebelum didatangkan itu harus sudah matang. Harus matang.
kelihatan. Baik sektor pakannya, baik sektor kandangnya, baik sektor penempatannya, mengganggu lingkungan atau tidak. Karena itu ada amdalnya yang harus diperhatikan. Nah, sehingga saya berharap ke depan kalau memang toh nanti semua itu adalah program dari pemerintah yang akan diberikan kepada masyarakat, seyogyanya betul-betul diperhitungkan secara matang agar tidak ada lagi kegagalan. Karena untuk apa kita memiliki anggaran yang begitu besar, tetapi pada akhirnya endingnya tidak kelihatan. Contoh misalnya, kita ini kan sudah kalau tidak salah itu mungkin kurang lebih 10.000 ekor sapi sudah. Sudah lebih lah. Ya, lebih. Mungkin sampai 20-an ribu sudah. Yang didatangkan pemerintah untuk memberikan bantuan ke masyarakat. Niatnya bagus. Tapi implementasinya yang keliru. Nah, kenapa itu keliru? Karena adanya kepala dinas atau kabak atau kabit atau PPL yang ditempatkan bukan pada bidangnya, sehingga ini barang amburadul. Nah, saya ditambah lagi dengan adanya orang-orang yang menerima bantuan juga terkadang abu nawas, kan itu bisa saja karena dia malas mungkin ngurusin, dia bilang digigit ular mati, padahal ini barang sudah dijual, jadi sate ada di pasar kan gitu. Nah, kenapa saya sedikit-sedikit juga saya paham seperti itu karena saya juga pernah jadi ketua jagal di Sangatta ini, artinya tukang potong tukang potong, dan saya juga artinya jual beli sapi. Nah, sehingga saya paham lah yang begitu-begitu. Tapi sudahlah, itu bagian daripada kegagalan yang harus kita perbaiki ya ke depan. Nah, apalagi bupati dan wakil bupati sudah konsen mengenai sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perikanan. Ini saya secara jurkam itu juga ikut mengkampanyekan itu program 50 program beliau itu. Nah, kenapa saya bilang? Karena kita tidak punya sistem. Contoh konkret. Gara-gara saya mau dibantu, ini misalnya kelompok kelompok peternak misalnya. Gara-gara saya mau dibantu oleh pemerintah. Kambing 25 ekor. Akhirnya saya berpikir, makanan kambing yang bagus itu apa? Ya saya harus tanam jagung dong. Ya kan? Kalau 20 ekor itu kan, wah, kita misalnya 1 hektar. Gara-gara masih ada lebihnya, saya ternak ayam dong. Ya kan? Gara-gara saya ternak ayam, kemudian, wah ini kan kohenya kemana? Ya saya bikin pertanian dong. Hortikultura misalnya. Dari persoalan kecil itu, kalau kita kembangkan di bidang pertanian itu, dari sapi, jagung, ayam, nanti akan muncul, wah, karena gara-gara ada ayam, ada kohe, saya tanam sayur nih. Waduh, di mana airnya nih? Gara-gara saya butuh air, saya buat kolam. Gara-gara ada kolam, saya tanam ikan. Itu yang namanya sistem pertanian yang terintegrasi. Kalau ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Inggris Timur dengan konsep desa hebat tadi, maka saya yakin 5 tahun ke depan, kita akan muncul desa-desa mandiri itu. Mereka sudah tidak lagi selalu minta bibit dari pemerintah, misalnya untuk tanam jagung. Mereka sudah tidak minta lagi pemerintah terkait dengan pupuk. Kan sudah ada kohe nih. Ayam bisa dijual. Ayam kita ayam organik. Untuk apa ayam organik ini? Untuk mensuplai kepada sekolah-sekolah dengan makanan gratis itu. Betul. Iya kan? Kemudian ada ikan. Ikannya juga ikan organik. Jadi yang kita jual itu, yang di desa kita itu yang kita jual itu adalah makanan berbasis kesehatan. Karena sudah tidak ada lagi pupuk kimia. Dan dampak positifnya, lahan yang selalu diberikan dengan pupuk organik itu bukan semakin mati, semakin subur dia. Kan beda dengan sekarang tuh. Dipaksa masuk pupuk kimia Akhirnya 5-10 tahun ke depan tanah ini mati. Kita tidak bisa nanam aja apa-apa di situ. Tidak efektif lagi. Nah, itu yang seharusnya Dinas Pertanian pikirkan tuh. Itu satu. Kan? Seharusnya yang diundang Dinas Pertanian itu Om WP. Kalau Om WP keras ngomong, jangan bilang, bisa dikritisi nih. Iya kan? Ayo. Jadi kita ngobrol masalah itu. Iya, betul. Jadi gini, intinya seorang pejabat atau seorang leadership
itu jangan merasa risih untuk dikritik, Ya. atau jangan merasa risih untuk diberikan masukan, karena orang yang memberikan masukan itu sama saja orang itu sharing. Tapi orang yang dikritik itu berarti itu orang yang mau menyelamatkan kita. Betul. Kenapa? Karena tadinya yang ada hal-hal yang kita mau lakukan ini, tetapi ada kendala yang menghadang kita, bisa jadi keliru atau salah. Dengan adanya kritikan orang tadi itu, yang memang bisa masuk dengan sesuai program yang kita rencanakan ini, kenapa tidak kita terima gitu loh? Kan yang saya tidak terima itu karena Om BP tidak pernah dikasih pekerjaan di Dinas Pertanian. Mana pernah juga saya minta pekerjaan. Jadi seorang pejabat tidak boleh berpikir seperti itu. Tapi insya Bukan Allah, pejabatnya. ya, Baser-basernya. basar-basarnya. Jadi saya melihat begini. Sekarang ini kan alhamdulillah kita mendapat seorang bupati yang orangnya alim, jenius, jujur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pendirian seperti itu beliau, dan wakilnya juga Haji Mahyunadi SMSI ini juga orangnya yang sudah syarat dengan pengalaman dan orangnya juga sangat fleksibel, dan dia memahami betul konsep bagaimana menghidupkan perekonomian Kabupaten Kutai Timur ini ke depan. Dan saya yakin insya Allah setelah selesai dilantik nanti ini, dan mereka nanti berlanjut nanti akan mengikuti pendidikan di Hambalan itu. Seluruh bupati wali kota se-Indonesia. Nah, itu di sana. Karena Prabowo itu begitu. Nah, sehingga pulang dari sana nanti ya pembekalan yang dia dapatkan ini, kepala SKPD ini nanti tidak boleh main-main dengan bupati dan wakil bupati. Karena ilmunya semakin mendalam. Nah, sehingga kalau ada yang bermain-main, nah tidak menutup kemungkinan ya akan digeser atau diganti dengan orang-orang yang lebih profesional. Maka saya harap ke depan siapapun SKPD ini, kita tidak berbicara politik lagi, tetapi kita berbicara sekarang adalah bagaimana kita membangun Kutai Timur secara bersama, ya kan gitu. Nah, dukung-mendukung itu kita tanggalkan dulu, sehingga tidak ada lagi mindset fiksi-fiksi di dalam pekerjaan kita nanti ke depan. Nah, harapan saya betul-betul nanti ini kalau ada pelantikan akan datang ini betul-betul sudah on the track semua SKPD yang mau ditempatkan di tempatnya. Karena apa? Karena kalau tidak seperti itu, maka dia bisa menyulitkan bupati dan wakil bupati. Karena apa? Ada program 50 program unggulan, kalau SKPD ini tidak sevisi dan tidak sejalan apa yang sudah disampaikan bupati, ini kacau ini barang ini. Nah, terpaksa ya kami sebagai ketua forum parlemen dan teman-teman ini pasti akan menyoroti, kenapa begini SKPD ini? Ini kan konsep yang kami kampanyekan itu seperti ini, gitu loh. Nah, konsepnya Pak Bupati itu ini, kenapa Anda melakukan ini? Nah, itulah tugas kami nanti selaku forum partai non parlemen ini menjadi corong monitoring. Jadi saya kembali ke konsep 1 hektar, 1 hektar kebun jagung bisa menghasilkan 5 anggota DPR. Kenapa saya berkata? Di Kabupaten Kutai Timur ini kan ada 141 desa. Tersebar di. Betul. Kemudian 18 kecamatan. Lalu kemudian 5 dapil. Targetnya 1 dapil 1 suara. Pakai konsep itu. Sebagai ketua partai itu sudah menunjuk kadernya, kader utamanya untuk mendampingi tanaman itu. Ini konsep really ini. Ini improvisasi ini konsep yang bisa menjadi aktual konsep nanti. Katakanlah begini. Betul. Contoh. 141 desa itu anggaplah di tahun pertama kita bisa dari 1 hektar ya. 1 desa itu 10 hektar. Tahun pertama ya. Kali 141 desa berapa hektar tuh? 10 kali 141. 1.400 hektar. Itu di tahun pertama loh. 2 bulan kemudian itu bertambah terus. Kalau ini dilakukan kan banyak lahan kosong nih.
Oh, tidak bisa ditanami, tidak ada tanah di Kabupaten Kuala Timur yang tidak bisa ditanami yang namanya jagung, kecuali rawa-rawa. Betul. Iya kan? Iya. Itu pun masih bisa direkayasa rawa itu. Oh, tidak bisa om, tanah kita asam. Ya kalau kau sudah katakan tidak bisa, karena kadar asam pH tanah kita misalnya hanya 4, ya sampai di situ memang kau tidak mau bertani. Ya, tapi bisa direkayasa. Ada namanya pembedahan tanah tuh, ada ilmunya tuh, ilmunya ada sama MBP. Betul. Jadi jangan heran waktu Pak Islan dulu menjadi wakil bupati ya. Iya. Pak Islan itu mau biayai saya 2 miliar tuh untuk melakukan hal seperti itu. Ya contohnya di kelautan, tapi saya tolak tuh. Saya tolak. Kenapa saya tolak? Waktu itu tidak banyak teman berpikir yang satu ide dengan saya. Semua mau yang instan. Oh, saya tidak mau yang instan. Iya. Itu satu. Nah, ini kebetulan di Army nih. Ada beberapa anak muda yang selalu saya temani diskusi itu hampir tiap malam terkait dengan pertanian itu. Wah, satu visi dengan saya nih. Makanya saya bentuk namanya Go Tim Hebat Vision Center. Oh iya. Targetnya apa? Makanya saya tadi kan sebelum kita podcast saya ngomong. Iya. Harga lahan di sekitar situ berapa 1 hektar? Iya. Rencananya kita mau beli lahan tuh. Ya. 10 hektar. Untuk apa? Di situ akan kita jadikan nanti sebagai pusat pelatihan pembelajaran pertanian terpadu di wilayah Kabupaten Kuala Timur. Orang-orang desa kita datangkan di situ belajar. Bukan hanya belajar secara teoritis, tapi praktek. Iya. Karena kalau teori-teori namanya pertanian itu sudahlah. Contoh konkretnya alumni-alumni stiper kita kan mana tuh? Kemana tuh? Yang menonjol hanya satu saya lihat. Seharusnya mereka begitu keluar mempraktekkan ilmunya itu. Tapi kan tidak dipraktekkan. Rata-rata mau jadi politisi, staf ahli DPR, jadi jurnalis. Itu terlihat tuh. Ya kan? Jadi TK2D. Iya. Ya. Padahal konsep dasar daripada pendirian stiper itu agar mereka begitu keluar ke desanya untuk membangun desanya melalui sektor pertanian. Tapi itu kan gagal. Iya. Karena kita gagal menciptakan sistem pertanian. Ilmunya ada bos. Iya. Ilmunya ada, nanti kita diskusi lah. Kalau di podcast ini kita diskusi, nanti. Betul. Itu. Jadi memang saya melihat bahwa di Kutai Timur ini ada beberapa sektor yang bisa menghidupi kita itu secara berkesinambungan, tetapi memang tidak bisa bersifat instan. Memang butuh kesabaran, butuh ketekunan dan keuletan. Kenapa? Karena lahan kita ini kan banyak lahan tidur. Nah, selain tadi jagung, kita juga artinya bisa bercocok tanam pisang. Pisang itu mudah ditanam dan mudah tumbuh. Yang penting jaga jangan sampai dia terkontaminasi dengan virus. Nah, caranya bagaimana? Nah, mungkin setiap 3 bulan sekali dilakukan pembakaran di pohonnya. Yang pertama, kalau pisang, karena kita di sini kan gampang kena virus. Nah, tapi kalau kita lakukan pembakaran seperti itu, insya Allah di kolam pemancingan saya itu kan lumayan pisangnya saya tebang terus itu. Nah, yang kedua, sebentar. Ya. Itu sangat keliru tuh. Kalau kita selalu melakukan pembakaran, Iya. mohon maaf, karena pasti di situ bakterinya mati. Iya. Iya kan? Buat fungisida, disemprot aja. Semprotnya itu apa yang ada di situ itu yang kita kelola jadi pupuk. Banyak yang tumbuh di situ. Ilmunya ada. Iya. Kalau kita jelaskan di podcast ini nanti, Iya, betul. lain kali kita jelaskan. Durasinya tidak mencukupi. Nah, itu. Ya. Nah, apa yang kita bicarakan ini sebenarnya itulah fungsi kita untuk mengawal pemerintahan ini. Betul. Mengawal pemerintahan ARMY. Bukan mengawal pemerintahan ARMY, kita masukkan proposal. Saya mau jadi perusda, saya mau jadi ini, saya mau jadi itu, bukan itu. Itu terlalu kecil sumbangsi kita kepada pemerintahan Kabupaten Kuala Timur. Kalau orientasi kita, oh nanti saya mau pegang ini, mau pegang itu. Ya kalau udah dipegang. Iya. Akhirnya jadi Mau stres. ketua ini, mau ketua itu. Akhirnya. Aduh, saya bilang, ini anak-anak ini berpikirnya mau jadi pejabat semuanya. Jadi Bukan mungkin itu iya. persoalannya. Karena begini, sekarang itu kan sektor pertanian mereka melihat bahwa susah kita hidup di sektor pertanian. Karena tadi ada yang salah, sistemnya yang keliru. Nah, yang kedua, kita melihat kultur tanah. Kultur tanah yang ada di Kalimantan Timur ini itu pada umumnya cocoknya itu akar serabut. Nah, jadi apa yang kita sampaikan tadi, jagung, salah satunya nanas,
Ya, pisang itu kan semua akar serabut. Artinya tanaman ini yang gampang hidup dan mudah dipanen. Ya, mudah didapatkan. Nah, itu yang itu sejalan dengan visi Pak Bupati. Nah, Pak Bupati ini kan artinya ke depannya bagaimana membuat hilirisasi, ada pabrik nanas, pengelolaan nanas dan sebagainya. Nah, syukur-syukur kalau nanasnya ini melimpah ruah, kita bisa bikin kostorik nanas. Nah, itu. Nah, itu rencana Pak kalau Bupati. saya sih bukan itunya yang saya mau lihat. Saya bersyukur kalau nanas itu betul-betul bisa dikelola dengan baik dan saya ambil limbahnya sebagai pupuk. Nah, itu. Ternyata bisa dibikin pupuk itu. Bisa. Nah, coba itu salah satu. Artinya ada temuan-temuan baru yang bisa menjadi inovasi. Kulit nanas yang tadinya dibuang bisa jadi olahan pupuk organik. Nah, ini luar biasa. Nah, itu salah satunya. Jadi di Kuta Timur ini sekarang ini memang ya tadi kepala dinas yang ditempatkan di teknis itu memang harus betul-betul menguasai bidangnya. Kalau tidak ya jadinya kayak itu, artinya asumsinya kemana-mana. Jadi begini, sebenarnya ini kan sama dengan apa yang dimaksud dengan hebat itu. Iya, betul. Di situ kan ada handal, Ada hebat. ada handal. Iya, betul. Ya, handal sumber daya kita, Betul. sumber daya manusia kita, sumber Iya. daya alam kita. Iya. Di situ ada namanya elaborasi. Iya. Kalau kamu tidak tahu, jangan malu bertanya kepada orang yang tahu. Betul. Yang menjadi persoalan adalah ketika dia menduduki jabatan, seakan-akan dia sudah pintar. Betul. Ya kan? Akhirnya karena dia pintar, muncullah kebijakan yang keliru. Iya. Ya kan? Karena diserang oleh kontraktor, buatlah 25%. Iya. Sukses fee. Ini merusak. Ya saya berani ngomong begitu Iya. karena saya pernah menghadapi ada sebuah dinas, begitu saya datang, bisa dia bilang om, tapi paham 25%. Ini merusak. Iya. Ya kan? Lah contoh konkret begini. Iya. Ini mohon maaf ini, saya harus buka-bukaan malam ini. Iya. Ya walaupun saya podcasternya, tapi Iya. ini kan diskusi. Betul, betul. Iya. Kenapa kualitas pembangunan kita bobrok ya? Tapi tidak semua ya. Iya. Kan kita tuh ada yang viral, bikin parit, Betul. campurannya satu-satu, Iya. satu satu truk pasir, satu sak semen. Iya. Karena mereka sudah, bagaimana bisa untung kalau tidak mencuri? Iya. Anda sudah potong 25%, tambah pajak 12 berapa tuh? 12%-nya. 12%. Sudah 37%. Belum lagi Pajak. ada administrasi Iya, di iya. situ. Betul. Dari anggaran 180 juta itu bisa tinggal 140 juta. Ya kan? Lalu mereka mau dapat apa tuh? Dipotong ke sana, potong sini, potong sini. Salah satunya mencuri. Apalagi kalau kontraktornya memang otaknya Iya. ya benar. Ini merusak. Iya, betul. Ini mudah-mudahan Wakil Bupati sebagai pengawas pembangunan ke depan itu melihat ini. Iya. Iya kan? Agar supaya yang begini praktek sudahlah. Apa yang kita kerjakan itu kita titipkan untuk anak-anak kita. Apa yang kita hasilkan dari pekerjaan itu. Misalnya bekerja banyak yang kita dapatkan itu, kita dapat sesuatu itu hanya titipan. Iya. Jadi saya juga tidak paham ini yang melaksanakan teknis dinas-dinasnya ini. Contoh misalnya, ada beberapa yang viral itu kan, campurannya yang sudah tidak ini. Ya di dekat kita tuh yang di Lomali itu. Ya itu Lomali. Iya kan? Nah ini luar biasa. Nah ada lagi yang paling aneh gitu nah. Ini sebetulnya PPL-nya yang kurang aneh. Yang bidang pertanian ya? Ya bukan. Yang pembangunan tadi ini. PPK-nya. PPK Ya. kemudian PPK-nya. apa lagi dia? Dulu lupa ya. Bukan kontraktor. Ya, contoh di depan rumah saya itu kan parit itu kan lebar tuh, sudah luas, dalam, bagus. Tetapi yang saya heran itu, kenapa itu parit ditutup mati? Baru tutup mati, panjangnya yang ditutup itu, waduh saya bilang kalau orang mau turun bersihkan ini mati orang di dalam ini. Yang dimaksud itu konsultannya. Iya, konsultan. konsultannya mungkin yang keliru. Kenapa? Karena ya itu tadi ditutup mati semua, baru dikasih lubang, betul-betul hanya badan kita tidak bisa masuk itu. Nah, bagaimana kita masuk bersihkan? Nah, yang ironisnya lagi,
itu barang langsung dicor, padahal di bawah ini masih banyak sampahnya, batunya yang sisa itu nggak diangkatin. Jadi saya bilang ini pengawasnya yang tidak beres ini terhadap kontraktornya. Nah makanya saya juga berharap ke depan itu dinas teknis ini betul-betul harus cerdas dan peka melihat kepada kontraktor. Yang kedua, jangan lagi ada semacam sunat menyunat yang cukup besar. Karena itu juga membuat kontraktor jadi tidak bisa bergerak. Jadi waktu itu saya ngobrol ya, saya podcast di sini ada Pak Nas, sekretaris tim Sukses Army, kemudian Pak Ali Mamuri dari PKS. Saya ngomong begitu. Kemudian waktu itu viral, beberapa kontraktor datang ke saya. Mantap itu Om. Aduh, memang begitulah kenyataannya. Iya kan? Ya. Memang harus ada yang bersuara. Iya kan? Saya bersuara itu bukan apa ya, prihatin aja. Jadi kontraktor itu ngomong begini, Om kita kan juga bekerja itu paham, tapi jangan kamu target. Iya kan? Ada filosofinya Pak Isran itu yang dia sampaikan selalu kepada saya itu. Jangan pernah minta kepada orang. Tetapi kalau kau dikasih, itu halal tuh. Ambil. Tapi kalau misalnya kamu saya kasih pekerjaan, kemudian kau kasih pihak ketiga, lalu kau target mereka 15% ya. Belum lagi di sini, belum lagi di situ. Kan kasihan kontraktornya. Nah, tapi juga banyak juga kontraktor seakan-akan mau mati besok kalau tidak dapat proyek. Kalau saya tolak. Tidak mau saya. Jadi memang kalau berdasarkan regulasi, pelaksana teknis itu dalam hal ini pegawai negeri yang ditempatkan di situ, dinas, itu sebetulnya tidak boleh memaksakan kehendak. Harus ada potongan persentase yang begitu besar. Kenapa? Karena dia ini kan sudah digaji oleh negara. Dan segala fasilitas sudah diberikan oleh negara. Nah yang kedua, konsultan yang dipakai di sana itu juga artinya sudah ada honornya. Ada honornya. PPK-nya ada honor. Ada honornya. Nah kalau masih mau mencawe-cawe sama kontraktor, akibatnya ya pekerjaannya tidak maksimal. Itu dia. Nah akhirnya merugikan kita semua. Nah inilah ke depan, mudah-mudahan nanti setelah Pak Bupati dan Wakil Bupati ini selesai pelantikan dan menyeleksi semua aparaturnya dan dilantik, terus ada pembekalan moralitas. Kan ini kan persoalan moral saja. Bukan persoalan kebutuhan. Mereka ini sudah lebih kalau berbicara kebutuhan. Tetapi ini persoalan moralitas yang tadinya ada yang tidak punya rasa malu minta dan ada yang memang sengaja ya minta itu ya untuk dijadikan hura-hura kan itu. Nah, jadi harapan saya ke depan mudah-mudahan kami ini nanti juga diberi ruang oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati menjadi salah satu monitoring. Karena pengawal. Monitoring. Pengawalnya nanti Om yang kawal. Kenapa saya bilang kita ini bagian daripada monitoring? Karena bagaimanapun juga kami ini kan ingin menyelamatkan Pak Bupati. Karena ada beberapa program unggulan yang beliau sudah canangkan dan sudah dipublikasikan di 18 kecamatan, lantas tidak bisa diimplementasikan akibat adanya dualisme pemahaman program ini. Ya pemahamannya SKPD beda, pemahamannya instruksinya Bupati beda, dan DPR selaku katakanlah misalnya pengawas yang harus mengawasi itu, tetapi dia juga terlibat jadi kontraktor, sehingga dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kan begitu. Nah, sehingga ke depan memang ya harus lebih cerdas aparatur pemerintahan yang ada ini. Bukan cerdas, betul-betul harus mempersembahkan karyanya kepada Kutai Timur. Iya kan? Karena jangan sampai kecerdasannya dipakai lagi tuh. Iya kan? Ya harus punya betul-betul jiwa besar untuk membangun daerah ini. Iya kan? Kita tidak akan mencapai apa yang namanya generasi emas di 2045 itu kalau kita masih mau main-main terhadap kekuasaan yang kita terima. Yang terjadi adalah Indonesia cemas. Iya kan? Bukan Indonesia emas. Bukan Indonesia emas. Yang terjadi bukan Kutai Timur hebat. Iya kan? Tetapi Kutai Timur yang tidak hebat. Kita tidak mau. Iya, betul. Iya kan?
Artinya hebat dalam arti yang sesungguhnya. Iya. Iya kan? Kan banyak juga tuh hebat, hebat. Yang dimaksud hebat itu kan akronim. Iya, Singkatan. betul. Hebat itu. Hanya ya namanya teman-teman, ya kan. Enggak apa-apa, bagus saja. Ya kalau mau tim itu betul-betul hebat, harusnya ya bagus itu pasukan itu. Iya. Tapi poin penting sebagaimana asta cita dari Prabowo Subianto itu, kita harus mandiri di bidang pangan. Iya. Nah, tempatnya di mana? Di Dinas Pertanian. Orang-orang di Dinas Pertanian itu sudahilah. Kan tidak enak kalau saya ngomong bahwa saya ada temuan ini, kandang sapinya di mana, kandang kambingnya di mana. Ada di situ tapi tidak ada kandangnya. Kandang lama, kandangnya orang. Kan tidak baik kalau saya ngomong begitu. Iya. Terlanjur ngomong ya. Tapi ya memang Kutai Timur ini sebetulnya kalau visinya Pak Bupati dan Wakil Bupati itu tim hebat tuh wajar. Kenapa? Segala kebutuhan umat manusia itu saya bisa pastikan bahwa ada di Kutai Timur. Iya. Ada di Kutai Timur. Jadi tinggal sekarang bagaimana mengelola dan mengimplementasikan sumber daya alam itu untuk menjadi kebutuhan rakyat. Nah ini yang masih saya lihat di Kutai Timur ini belum tercapai, Yeah. terutama di tingkat pelaksanaan teknisnya itu. Nah tapi insya Allah mudah-mudahan dengan perwujudan perpaduan antara orang jujur dan orang orang cerdas ini dijadikan satu dan mengawal program pembangunan Kutai Timur hebat ini betul-betul bisa mewujudkan Kutim hebat. Dan saya sependapat tadi itu dengan sektor peternakan bahwa sekarang itu seluruh pemuda dan petani yang ada di Kutai Timur ini harus sudah cerdas mengambil satu peran di dalam menumbuh kembangkan sebuah ekonomi mikro dan makro. Kenapa? Sekarang ini kan kebutuhan yang dibutuhkan oleh makan gratis itu bukan sedikit. Sayur, daging. Iya. Nah, alangkah naifnya kalau itu barang bisa kita produksi di wilayah kita, tetapi malah kita mengekspor dari luar. Betul. Nah, sehingga saya sependapat tuh. Nah, sekarang ini kita sampaikan kepada seluruh teman-teman pemuda dan para petani, ayo lebih tingkatkan lagi kualitas sumber daya manusianya dalam rangka mengambil peran apa yang sudah dirumuskan pemerintah. Nah, dan lebih bahaya lagi, Ya, kalau makanan gratis Ya. yang diberikan oleh pemerintah pusat, Ya. di situ kan juga nanti ada APBD kita ikut. Ya. Mungkin ada subsidi lah. ya, Kalau yang disuguhkan di hadapan anak-anak kita itu adalah racun. Kan orang kaget nih. Iya. Kenapa Om BP ngomong? Ya bagaimana itu? Sayurnya pakai pupuk kimia. ya, Ya kan? Dagingnya pakai kimia. ya. Telurnya kimia. Daging ayamnya kimia. Sudahlah, kita ubah itu. Sehingga yang kita suguhkan kepada anak-anak kita adalah makanan sehat. Ini mau maaf nih Pak Andi. Jangan heran kalau umur masih 12 tahun, masih di SMA misalnya, sudah kena gula tuh. Iya. Ya kenapa tuh? Ya makanannya. Iya, karena pola makan tadi. Kita harus berubah mindset masyarakat kita itu. Makananmu adalah obatmu. Iya. Itu yang harus lakukan. Ilmunya ya kita ngobrol, kita Iya. diskusi. Betul. Seperti yang saya katakan tadi. Iya. Gara-gara ada program dari Pak Andi ini tanam jagung 1 hektar. Ya kan? Iya. Lalu batang jagungnya, bonggolnya kan percuma tuh kalau dibuang. Iya. Kenapa tidak misalnya saya kelola itu menjadi makanan kambing? Iya. Iya kan? Iya. Gara-gara saya ada kohe kambing, wah kenapa saya tidak manfaatkan kohe ini? Saya tanam sayur. Gara-gara saya tanam sayur, saya butuh air ini. Akhirnya di kawasan itu kita bisa buat kolam. Gara-gara ada kolam, daripada kolam ini tidak bermanfaat, bagaimana kalau saya kasih ikan nila? Begitulah siklus konsep atau sistem pertanian yang terintegrasi. Itu loh. Iya. Iya kan? Jangan
di kecamatan anu dikasih ini. Ditanya mana kambingnya? Wah sakit kambingnya tuh. Padahal ya bisa jadi sakit, tapi bisa jadi juga dijual. Tahun depan dapat lagi bantuan tuh. Jadi memang Kan artinya bahwa niat pemerintah kita ini sudah bagus nih untuk membantu Iya. masyarakat kita. Yang namanya bantuan itu tidak ada yang tidak bagus, pasti bagus. Implementasi bantuan itu yang kadang kita lupakan. Tidak didampingi. Jangan kasih kambing dilepas. Sampaikan loh, itu nanti ada kohenya loh. Kamu bisa produksi di basic pupuk kandang. Karena kamu punya pupuk kandang, kamu buat bikin sayur. Pernah kan saya ngambil tuh Pak. Sebulan yang lalu pada salah ya. Saya grebek di petani sayur tuh. Dengan luasan hanya sekitar 15 kali 25, dia bisa menggaji orang 3 orang. Satu hari 150.000. Hanya sayur sawi. Penghasilannya berapa? 36 juta sebulan. Petani itu dari mana? Dari Pulau Jawa. Ini luar biasa. Lah kita di sini tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita tidak mau yang namanya pikiran kita itu kalau bertani itu pakai cangkul. sudah zaman. Kan saya diskusi nih teman-teman. Kami ada 5 orang. Om, kok bertani Om? Om masih pegang cangkul enggak? Masih kuat cangkul enggak? Saya bilang, saya sudah tidak kuat bertani. Tetapi yang bertani itu adalah otak saya. Yang bertani itu adalah pikiran saya. Lihat aja nanti. Saya bilang. Mana bisa Pak Andi bertani? Iya. Betul. Untuk jalan di sawah aja setengah mati. Tapi otak kita yang bertanya. Ajak teman-teman, ajak milenial tuh untuk bertani itu. Sampaikan, kalau kau bertani, gajimu lebih tinggi daripada kamu masuk di tambang. Ya kan? Iya. Betul. Kamu bisa mengatur dirimu sendiri. Kamu merdeka, tidak ada yang pimpin kamu. Kalau kau bertani. Iya. Kau di perusahaan, terlambat dimarahi. Kamu tidak bisa menjadi manusia merdeka. Sekira begitu, Pak Andi ya? Iya. Ya. Kesimpulan Iya. dari apa kita bicarakan? Artinya saya berharap dinas teknis ke depan ini, terutama dinas pertanian, PU misalnya kan, Ya, Perkim, ya Perkim, Dinas Pendidikan. dinas pendidikan, ini memang betul-betul orang yang sudah menguasai bidangnya, yang menduduki itu. Yang kedua, karena segala sesuatu perencanaan ini, sekalipun kita banyak anggaran, tetapi kalau mekanisme teknisnya itu keliru, maka ini barang tidak menjadi manfaat bagi kita semua. Nah, harapan saya ke depan, mudah-mudahan Pak Bupati dan Wakil Bupati ini menyeleksi orang-orang yang akan menduduki di proporsinya itu, dan memberikan juga kesempatan bagi kita orang swasta ini untuk berperan dalam rangka bagaimana menciptakan sumber daya alam yang ada ini bisa menjadi sumber kebutuhan masyarakat. Dan program Pak Bupati 50 yang unggulan ini sudah terintegrasi dengan visi Pak Prabowo. Satu. Yang kedua, sesuai dengan visinya Pak Bupati, pelan-pelan kita merubah dan mempersiapkan sektor pertanian untuk tumbuh berkembang. Nah, dari sekarang ini memang harus dinas pertanian ini, dinas perkebunan ini harus betul-betul sudah bisa memikirkan bagaimana orang yang punya pengalaman membuat produksi pupuk organik ini diberi bantuan dan diberi edukasi. Jadi jangan hanya sekedar memberi bantuan terus dilepas. Ini kan habis lagi kita nih. Nah, sehingga saya berharap betul-betul semua bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu betul-betul dikawal dan diedukasi sehingga bisa menjadi berkah bagi mereka. Mungkin itu yang hasil diskusi malam ini yang bisa kita tuangkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi
kita semua, terutama diri saya pribadi. Luar biasa. Oke, terima kasih Iya. Pak Andi atas kehadirannya di podcast MWP. Tadi sebenarnya kita hanya diskusi nih. Iya. Podcastnya antara siapa podcasternya siapa ini sudah Iya. kita pisahkan lah itu. Kutim hebat itu hanya bisa hebat sesuai dengan arti sesungguhnya jika kita melibatkan diri untuk memberikan masukan, memberikan gagasan kepada pemerintahan. Jika kita memiliki ilmu tetapi gagasan itu tidak disampaikan, Iya. maka yakinlah itu akan menjadi penyakit. Seorang anak muda pernah datang ke sini. Saya tahu Om BP bikin podcast. Karena umur seperti Om ini, jika tidak menyalurkan pikirannya, itu akan cepat membuat pikun. Itulah sebabnya kenapa saya buat podcast. Kenapa saya berdiskusi dengan teman-teman. Supaya gagasan-gagasan yang ada di pikiran ini bisa tersalurkan. Persoalan Anda mau terima atau tidak, itu bukan soal saya. Yang penting apa yang ada di sini, saya sudah sampaikan. Gara-gara 1 hektar kebun jagung, yang penting Hanura mau melaksanakan, saya jamin di 2029 bisa dapat 5 kursi. Insya Allah. Karena di pertanian itu teori secukupnya, yang penting praktek sebanyak-banyaknya. Iya. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.